dia telah diharapkan dari semua kebaikan. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan. Nama Ramadan sebagai nama dari salah satu dari 12 bulan Qamariyah sudah dikenal jauh sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan berasal dari kata Ramadhan yang artinya adalah membakar. Karena dulu ketika orang-orang Arab memberikan nama kepada bulan-bulan yang mereka lalui, mereka memberi nama di antaranya sesuai dengan musim yang dialami ketika bulan tersebut tiba. Nah, Ramadan bertepatan dengan musim panas, sehingga bulan itu kemudian dinamakan dengan nama Ramadan, yang berarti membakar. Nama ini kemudian dipertahankan setelah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nama Ramadan diabadikan di dalam Al-Quran, dan satu-satunya bulan dari 12 bulan yang ada yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dari 12 bulan Qamariyah, Muharram, Safar sampai dengan Zulqa'dah dan Zulhijjah, tidak ada satupun dari 12 bulan tersebut yang disebut namanya di dalam Al-Qur'an kecuali Ramadan. Hanya Ramadan saja bulan satu-satunya yang disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Disebutnya pun hanya sekali, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, inilah ayat satu-satunya yang menyebutkan nama Ramadan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, yang Nabi sampaikan di dalam hadis tadi, Syahrul Mubarak. Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Al-Barakah. Maknanya adalah sesuatu yang kokoh, yang mantap dan langgeng. Kata ini juga sudah diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kita sering mengatakan berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah itu? Kata sebagian ulama kita, al-barakatu hiya ayyu'tiya syai'u aktsara mimma huwa mutawaqqal. Berkah itu adalah sesuatu yang memberi lebih daripada apa yang diharapkan, lebih daripada yang biasa. Jadi kalau ada sesuatu, atau bisa juga seseorang yang memberikan lebih daripada yang lainnya, maka itu disebut dengan berkah. Berkah ini bisa ada pada orang, bisa ada pada benda, bisa ada pada tempat, juga bisa ada pada waktu. Jadi misalnya di dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan, wa barakna alaihi wa ala ishaq. Kami telah memberikan berkah kepadanya, itu kepada Ibrahim alaihissalam dan kepada Ishaq. Itu artinya Allah SWT memberikan kelebihan ya, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, berkah. Dibandingkan dengan orang-orang yang hidup bersama dengan mereka. Berkah juga bisa ada pada benda. Contoh, kalau misalnya air yang satu botol ini diminum oleh satu orang, ya, hilang hausnya. Jadi kalau sudah lebih dari 10 orang misalnya yang minum bergantian, mungkin tidak hilang haus kita, Pak, kalau dibagi kepada 10 orang. Nah, kalau tiba-tiba air yang satu botol ini diminum oleh puluhan orang bergantian dan semua hilang hausnya, berarti ini adalah air yang berberkah karena dia memberikan nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Makanan misalnya, ya biasanya makanan itu untuk menghilangkan rasa lapar saja, buat kita merasa kenyang. Tapi kalau kemudian makanan itu memberikan nilai lebih, bukan hanya menghilangkan rasa lapar, tapi setelah kita makan kita merasa kenyang, lalu kemudian kita lebih kuat, lebih giat lagi, lebih semangat untuk beribadah, berarti makanan itu berberkah karena dia memberikan nilai lebih. Itulah sebabnya pada saat mau makan kita diajari untuk membaca doa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi kami pada makanan yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Maksudnya apa berkahi pada makanan? Jadikan makanan itu memberikan nilai lebih. Kalau hanya menghilangkan lapar, membuat kita merasa kenyang, itu sudah biasa.
Jadi kita minta kepada Allah SWT agar makanan itu memberi nilai lebih. Bahkan nilai lebihnya bukan hanya sampai di dunia, sampai di akhirat nanti. Maka dilanjutkan, wa qina azabannar. Pelihara kami dari siksa neraka. Bayangkan dari makanan yang kelihatan sederhana, itu berlanjut sampai pelihara kami dari siksa neraka. Seperti dengan makanan yang berberkah itu, kita tidak hanya merasa kenyang, tapi juga semangat beribadah. Dengan ibadah itu kemudian Allah SWT memberikan keridhaannya, lalu di hari kemudian dijauhkanlah kita, dipelihara kita dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Ini makanan yang berberkah. Berkah juga bisa ada pada tempat, misalnya di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, seperti memberikan nilai lebih. Berkah juga bisa ada pada waktu, seperti Ramadan. Nabi sifati Ramadan di dalam hadis tadi dengan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Itu artinya Ramadan memberikan nilai lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan bahwa melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan setara dengan amalan wajib di luar Ramadan. Melakukan satu amalan wajib dalam bulan Ramadan setara dengan 70 ibadah wajib yang sama di luar Ramadan. Meskipun ada yang mendhaifkan kesahihannya. Tapi yang jelas, Ramadan memberikan nilai lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antara kelebihan tersebut, kemudian Nabi jelaskan pada lanjutan hadis. Ini yang ketiga yang Nabi sebut dalam hadis tadi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Maka puasa ini menjadi kekhususan Ramadan. Bulan Ramadanlah satu-satunya bulan yang diwajibkan kita untuk berpuasa di dalamnya, dan itu satu bulan penuh di dalam bulan Ramadan tersebut. Puasa ibadah yang berbeda dengan ibadah lain. Karena puasa itu adalah ibadah terqiyah, ibadah meninggalkan. Kalau ibadah yang lain sifatnya adalah ibadah fi'liyah, ibadah melakukan. Karena ibadah melakukan jelas kelihatan. Orang salat jelas kelihatan kalau orang lagi salat. Orang haji jelas kelihatan. Orang bayar zakat jelas kelihatan. Tapi kalau orang puasa tidak jelas kelihatan, karena dia ibadah terqiyah. Contoh saat ini tidak ada seorang pun di antara kita yang sedang makan, sedang minum saat ini. Tapi apakah bisa dibedakan yang mana yang puasa, yang mana yang tidak? Tidak bisa. Karena dia ibadah terqiyah. Tapi kalau salat bisa kita bedakan. Ini orang lagi salat, tidak sedang salat. Orang lagi haji, orang tidak sedang haji. Tapi kalau puasa, kita tidak bisa membedakan yang mana yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Karena belum tentu orang yang tidak terlihat makan dan minum itu sedang berpuasa. Ibadah ini adalah ibadah terqiyah. Yang mengetahuinya tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis qudsi Allah Taala berfirman, "Kullu 'amali bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bi." Semua amal yang dilakukan oleh manusia itu adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa ana ajzi bi, dan sayalah yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi, tuftahu fihi abwaabus sama. Di dalamnya dibuka pintu-pintu langit. Sebagian riwayat menyebut pintu-pintu surga. Misalnya di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," atau fi riwayat idza dakhala Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghullikat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, atau dalam riwayat yang lain apabila Ramadan sudah masuk, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Jadi sebagian riwayat menyebut dibuka pintu-pintu surga, sebagian riwayat menyebut dibuka pintu-pintu langit. Meskipun kalau kita melihat keserasian dengan redaksi yang berikutnya, dan redaksi selanjutnya menyatakan ditutup pintu-pintu neraka, yang lebih serasi yaitu dibuka pintu-pintu langit. Intinya adalah bahwa penggalan riwayat ini menunjukkan dibukanya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat yang seluas-luasnya di dalam bulan Ramadan. Nah sebaliknya, ulikat abwaabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahim,
Ada riwayat yang mengkhususkan neraka jahim, dan banyak riwayat yang menyebut an-nar, neraka secara keseluruhan. Ulama kita secara umum terbagi dua dalam memahami penggalan riwayat tersebut. Sebagian ulama memahami dengan makna zahir, makna tekstual. Ya, betul-betul pintunya surga dibuka, betul-betul pintunya neraka ditutup. Itu makna zahir. Ada yang memahami dengan makna kiasan. Makna kiasannya adalah diberikan ruang, kesempatan yang seluas-luasnya untuk berbuat kebaikan. Yang apabila ruang dan kesempatan itu dimanfaatkan, bisa mengantarkan masuk surga. Sebaliknya dipersempit ruang gerak untuk melakukan perbuatan maksiat. Sehingga ketika kita jauh dari maksiat, maka tentu tertutuplah pintu neraka bagi kita. Adapun yang memahami secara tekstual, betul-betul pintunya surga dibuka, betul-betul pintunya neraka ditutup, itu pun terbagi-bagi lagi pemahamannya. Ada yang menyatakan bahwa pada awalnya di luar Ramadan pintu surga itu tertutup. Begitu masuk Ramadan lalu dibuka. Sebaliknya neraka di luar Ramadan pintunya terbuka. Masuk Ramadan kemudian ditutup. Sebagian ulama memahami bahwa pada awalnya dua-duanya tertutup di luar Ramadan. Begitu masuk Ramadan, pintu neraka tetap dibiarkan tertutup, sementara pintu surga lalu kemudian dibuka. Ada juga kebalikannya. Sebetulnya di luar Ramadan, kedua pintu itu terbuka. Begitu masuk Ramadan, pintu surga tetap dibiarkan terbuka, lalu pintu neraka yang tadinya terbuka kemudian ditutup. Hikmahnya apa? Untuk menunjukkan kepada para malaikat akan kedatangan Ramadan. Sehingga para malaikat pun juga mengagungkan Ramadan ini. Bukan hanya kita manusia yang diperintahkan untuk mengagungkan bulan Ramadan, tapi juga para penghuni langit, para malaikat yang juga diperintahkan untuk mengagungkan Ramadan. Kemudian penggalan yang berikutnya dalam hadis tadi yang ke-6, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Di dalamnya dibelenggu maradatus syayatin. Marada itu biasa dipahami dengan ganas liar. Jadi setan-setan yang ganas, setan-setan yang liar. Atas dasar itulah sebagian ulama kita memahami tidaklah semua setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tidak semua. Yang dibelenggu hanyalah setan dari kalangan tertentu yang disebut dengan maradatus syayatin. Jadi hanya setan yang ganas saja, setan yang liar saja. Adapun setan-setan yang kelas ringan, itu masih tetap beroperasi di bulan Ramadan. Jadi yang menggoda manusia di bulan Ramadan itu setan-setan kelas ringan. Karena yang kelas beratnya, yang kelas kakapnya itu dibelenggu semua. Sehingga kalau ada orang yang tetap berbuat maksiat di bulan Ramadan, tipis betul imannya. Bayangkan yang menggoda baru setan kelas ringan, sudah tergoda. Bagaimana kalau di luar Ramadan? Sekalipun ada juga sebagian ulama yang mengatakan oh tidak, bukan hanya setan yang kelas kakap yang dibelenggu, tapi semua setan. Karena di riwayat yang lain tidak ada pembatasan yang menyebut maradatus syayatin. Cuma disebutnya wasuk bidatis syayatin. Suk bidatis syayatin. Dibelenggu setan-setan seperti itu. Nah, kalau semua setan dibelenggu, lalu mengapa tetap ada yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Disebabkan oleh syahwatnya, oleh nafsu syahwatnya. Karena penyebab manusia berbuat dosa itu bisa disebabkan oleh bisikan dari nafsu syahwat, bisa juga oleh godaan setan. Kalau menurut Imam Al-Qushairi atau Samahu Sirra dalam kitabnya Ar-Risalatu Al-Qushairiyatu fi Ilmi Tasawuf, ada 4 lintasan hati. 4 lintasan yang ada di dalam hati manusia dari segi sumber. Ada yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang berasal dari malaikat, ada yang berasal dari setan, dan ada juga yang berasal dari nafsu kita sendiri. Yang berasal dari Allah SWT dinamakan dengan khatir haq. Yang berasal dari malaikat disebut dengan ilham. Yang berasal dari setan dinamakan dengan waswasa. Was-was. Bisikan-bisikan setan. Dan yang berasal dari nafsu kita disebut dengan hawajis. Bagaimana cara membedakan antara bisikan dari hawa nafsu dengan godaan setan itu? Kata ulama kita, nafsu itu sifatnya seperti seorang anak kecil. Nafsu itu seperti seorang anak kecil. Anak kecil apabila menginginkan sesuatu, maka keinginannya itu yang harus terwujud. Biasanya tidak mau dialihkan kepada yang lain. Contoh misalnya, ada anak,
ingin dibelikan mainan tertentu. Katakanlah misalnya mobil-mobilan, warna laki-laki, warna perempuan, mau dibelikan boneka. Tapi kemudian orang tuanya menyarankan untuk membeli yang lain saja. Biasanya anak itu tidak mau, maunya itu, harus itu, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, nafsu syahwat seperti itu. Kalau ada keinginannya, maka harus keinginannya itu yang dipenuhi. Kalau keinginan tersebut tidak terpenuhi, nah selesai urusan. Itu syahwat. Tapi kalau setan beda. Karena bagi setan tidak peduli dosa apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Yang terpenting adalah dia harus berbuat dosa. Jadi kalau gagal pada satu godaan, akan dialihkan kepada godaan yang lain. Nah, itu sifatnya setan. Contoh Pak ya. Misalnya di suatu malam, tiba-tiba ada keinginan untuk pergi mohon maaf ke diskotik misalnya, ingin mabuk-mabukan. Nggak ada Pak keinginan ini, udah siap-siap. Begitu mau keluar rumah, tiba-tiba turun hujan deras. Gagal rencana ini, tidak jadi pergi. Langsung kita pergi tidur. Berarti keinginan tadi itu berasal dari hawa nafsu. Karena kalau gagal ya selesai urusan. Tapi kalau setan tidak. Jadi digoda pada satu perbuatan, gagal dialihkan kepada yang lain. Contoh. Pada saat mau salah, tiba-tiba ada godaan di hati, tidak usah salah. Begitu kita mampu melawan, tidak, saya harus salah. Ini kewajiban saya sebagai seorang hamba. Lalu bisikan itu berubah, oh ya, salah saja. Tapi tidak usah sekarang, sebentar. Gitu. Jadi alihkan itu, Pak. Tadinya jangan salah. Begitu mampu dilawan, oh ya salah, tapi jangan sekarang. Begitu kita mampu melawan, tidak, saya harus salah sekarang, oh ya, sekarang saja. Tapi tidak usah ke masjid, di rumah saja. Begitu kita mampu melawan, tidak, saya harus ke masjid. Di perjalanan digoda lagi, ya, singgah-singgah dulu. Begitu kita mampu melawan, tidak, saya harus langsung ke masjid, tidak boleh singgah-singgah, tidak terlambat. Pada saat sholat, digoda lagi kita, Pak. Diingatkan dengan berbagai macam urusan-urusan dunia. Pekerjaan yang akan kita kerjakan, atau permasalahan yang belum diselesaikan, macam-macam godaan. Begitu kita mampu melawan, khusyuk di dalam salat, selesai salat, apa selesai urusan, belum selesai. Setan belum menyerah, dibisikkan lagi ke dalam hati kita. Ini godaan yang sangat halus. Tiba-tiba dibisikkan ke dalam hati. Hebat saya ini, tak bisa digoda setan. Nah, itulah godaan setan halus. Tiba-tiba kita terpesona dengan amal kita sendiri. Terpesona dengan amalan sendiri. Maka ibadah itu tidak hanya dituntut ikhlas, tapi juga dituntut as-sidq. Ikhlas dalam arti tidak riya, tidak melakukan ibadah karena orang lain. Tapi as-sidq artinya tidak melakukan ibadah lalu terpesona dengan ibadah kita sendiri. Ada orang beribadah misalnya sholat, ya memang dia tidak mengharapkan pujian dari manusia, dia tidak riya. Tapi sayangnya dia sendiri yang terpesona dengan amalannya. Jadi dia tidak tulus, tidak asyikku dalam beramal tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu cara membedakan antara ini godaan setan atau ini bujukan dari hawa nafsu kita. Karena jangan sampai dorongan itu datang dari nafsu, tapi kita lawannya dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu untuk melawan setan. Yang berikutnya, dalam hadis tadi Nabi sampaikan, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Untuk Allah di dalam bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Yang kemudian di dalam Al-Quran disebut nama dari malam itu adalah Lailatul Qadr. Qadar artinya adalah mulia. Lailatul Qadri malam kemuliaan. Qadar juga artinya adalah malam pengukuran atau penetapan. Karena takdir manusia ditetapkan 1 tahun ke depan. Qadar juga artinya sempit. Jadi Lailatul Qadri malam yang sempit. Karena pada malam itu bumi ini penuh sesak dengan kehadiran para malaikat. Dan sebagian ulama berpandangan Lailatul Qadar itu adalah malam hari rayanya malaikat. Malaikat juga punya 2 hari raya seperti kita manusia yang punya 2 hari raya. 2 hari rayanya malaikat yaitu Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, dan yang kedua Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Itu malam hari malaikat. Nah, terakhir di ujung hadis Nabi SAW menyampaikan, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, diharamkan maksudnya tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan, faqad hurima, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan selama-lamanya. Logika sederhananya, kalau di bulan Ramadan saja dia tidak bisa berbuat baik, maka semakin sulit baginya untuk berbuat baik di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak mampu
untuk menjauhi perbuatan maksiat, maka akan semakin sulit baginya untuk menjauhi kemaksiatan itu di luar Ramadan. Maka menjelang masuknya Ramadan ini, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut Ramadan, ya, perkokoh keimanan kita, perbaiki cara pandang kita terhadap Ramadan. Lihatlah Ramadan itu bukan seperti bulan-bulan yang lain pada umumnya, tapi dia adalah bulan yang istimewa yang mesti kita perlakukan dengan cara yang istimewa juga. Dia adalah bulan yang agung yang mesti kita agungkan, kita muliakan. Kita persiapkan juga ilmu kita, terutama tentang amalan-amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena prinsipnya adalah al-ilmu qablal amal. Ilmu itu sebelum beramal. Sebelum masuk Ramadan, persiapkan ilmu tentang puasa, persiapkan ilmu tentang salat tarawih, ilmu tentang tadarus Al-Quran, tentang zikir doa, tentang itikaf, tentang zakat, ya, dan seterusnya. Kemudian Allah SWT memberkahi kita di hari-hari yang tersisa di bulan Syaban ini, dan semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan Ramadan yang tinggal 6 hari lagi, dan semoga kita bisa mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah, dan semoga amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian hadis kita pada subuh ini. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak mau disampaikan? Cukup ya? Ada kita tutupnya. Allah ala hadin niyah ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Ya kan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, berkahilah kami di hari-hari yang tersisa di bulan Sya'ban ini dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Allahumma jammilna bil afiyati wassalam wa haqqina bil taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al. Ya Allah, ya Tuhan kami, berindahlah kami dengan afiat dan keselamatan. Kuatkanlah kami dengan takwa dan istiqamah. Dan lindungilah kami dari segala hal yang bisa mendatangkan penyesalan di dunia dan di hari kemudian kelak. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil